Malam tahun baru tinggal menghitung hari. Kalian mau ngadain acara apa nih? Biasanya sih orang-orang bikin pesta barbeque atau bakar-bakaran dalam rangka menyambut tahun baru tuh. Dari beragam menu bakaran yang biasa disajikan seperti daging, ikan, atau sosis, ada satu yang jadi favorit warga plus 62. Yes, jagung bakar. Tapi kenapa sih jagung bakar seolah menjadi menu wajib tradisi malam tahun baru? Tahun baru itu wajib bakar-bakaran, bakar jagung terutama keluarga saya. Banyak sampai sekarung. Iya. Bakar jagung jadi ajang kumpul dengan teman dan keluarga di malam tahun baru. Tradisi yang sudah bertahun-tahun dilakukan ini tentunya menjadi lahan rezeki bagi para petani jagung manis dan juga pedagang jagung bakar musiman. Keuntungan yang diperoleh pun tak main-main. Puncaknya pada H-1 sebelum tahun baru, penjualan jagung manis di pasaran bisa meningkat sampai 2 kali lipat dari hari biasa. Sementara para pedagang jagung bakar disebut-sebut bisa mencapai omset 3 kali lipat pada malam perayaan tahun baru. Seperti kakek Sabur, warga Kabupaten Bogor yang telah lebih dari 56 tahun menggantungkan hidup dengan berjualan jagung bakar di kawasan sentra kuliner Surya Kencana. Dalam sehari, dia bisa menjual 50 jagung dengan omset 600.000. Bisa dipastikan pada malam tahun baru pendapatannya naik 3 kali lipat, yakni hampir 2 juta rupiah. Ini biasanya kalau Bapak jualnya utuh gini atau ada versi lain? Oh, kalau yang pakai asinan bentuknya kayak apa? Coba lihat bungkusannya. Oh. Ternyata ada inovasi juga, jagung bakar yang udah matang tapi udah dipipilin ya, udah dipotongin ya. Ini kalaupun dimakan langsung gini udah bisa ya? Nih unik juga nih, versi jagung bakar yang udah nggak mau repot kita. Enak, nanti tinggal dikasih kuah asinan. Saya mau pesen yang bulat juga Pak, nanti sama yang ini juga, kayak dibakarin ya. Sederhana sih sebenarnya, cuman jagung bakar. Tapi kalau nggak ada ini Pak, tahun baru nggak jadi. Kata orang nggak jadi tahun baruan kalau belum ada jagung bakar. Dan meskipun udah ada versi yang baru nih dipipil-pipilin gini, tapi paling seru makan jagung bakar begini Pak. Ini yang seru, pedes. Ini jadi ciri khas tahun baru. Begitu dekatnya kita dengan jagung, tak heran aneka camilan jagung kekinian sudah banyak tersebar di beberapa daerah di Indonesia. Sempat viral dan menjadi kuliner favorit baru warga Kota Bogor, asinan jagung bakar. Sensasinya memang berbeda dengan kelezatan jagung bakar. Jika biasanya jagung bakar dimasak dengan olesan mentega, lalu dimakan langsung dengan cara digigit dari tongkolnya, kali ini jagung bakarnya diberi olesan kedua, yaitu bumbu dan kuah asinan Bogor bercita rasa pedas asam. Wow, unik banget kan? Bedanya lagi, jagung bakar yang sudah matang dengan bumbu asinan akan dipipil alias diiris lepas dari bonggolnya. Setelah itu ditambahkan topping asinan Bogor seperti timun dan kerupuk mie kuning. Wah, sensasinya komplit tuh. Serupa tapi tak sama, di Garut, Jawa Barat ada kuliner khas variasi dari jagung bakar. Namanya japse, yang ternyata kepanjangannya jagung bakar serut. Ada banyak macamnya loh, mulai dari rasa kelapa, balado bawang, coklat biskuit, keju, sampai rasa manis kacang. Jadi gimana nih? Kalian termasuk tim makan jagung bakar digigit langsung? Atau yang pakai cara kekinian seperti ini? Meski produksi jagung di Indonesia terbilang melimpah, tanaman dari keluarga rerumputan ini ternyata bukanlah endemik Nusantara. Jagung berasal dari Amerika Latin, dibawa ke Indonesia oleh orang Portugis dan Spanyol yang menguasai daerah Maluku dan sekitarnya. Tapi konsumsi jagung di tanah air baru berkembang pada abad 19. Kemudian ada sistem tanam paksa yang menyebabkan krisis pangan hingga harga beras mahal. Karena itulah jagung digunakan untuk substitusi beras oleh pemerintah kolonial. Dan ternyata nih, bentuk dan ukuran jagung yang pertama kali dibawa masuk ke Nusantara sangat jauh berbeda dengan jagung yang lazim kita temukan sekarang. Dan jagung yang dulu dibawa ke Indonesia itu tidak seperti jagung sekarang yang kayak gendut-gendut begitu.
Nah, jagung yang bisa menjadi gendut-gendut seperti itu adalah pengembangan dari pemerintah kolonial. Jadi pada waktu itu karena ukurannya kecil dan segala macam, dikembangkanlah berubah menjadi jagung yang lebih hybrid, lebih besar gitu. Lalu bagaimana dengan tradisi bakar jagung di malam tahun baru? Bukankah itu bukan budaya asli Indonesia? Awalnya bangsa Amerika Latin yang menanam dan mengkonsumsi jagung pertama kali di dunia menjadikan jagung sebagai sajian istimewa di momen penting saja. Seperti pesta perkawinan, hari raya Natal, hingga perayaan malam tahun baru. Hal ini karena jagung dianggap tanaman sakral dan istimewa. Warna bulirnya yang kuning berkilauan terlihat menyerupai emas sehingga dianggap sebagai lambang kemakmuran dan keberuntungan. Tak hanya dikonsumsi utuh saja, jagung juga kerap dibuat menjadi tepung jagung atau maizena yang digunakan sebagai bahan utama membuat kue kering yang di oven. Rupanya kue jagung yang sudah matang terlihat sangat cantik dan menarik. Bentuknya yang bulat pipi dan berwarna kuning kecoklatan dianggap menyerupai dengan kepingan atau koin emas yang oleh sebagian orang dianggap sebagai benda istimewa alias jimat keberuntungan. Sejak saat itulah, orang Amerika selalu membuat sajian berbahan jagung pada malam pergantian tahun sebagai bentuk doa dan harapan baik menyambut tahun baru. Sementara di Indonesia, tradisi bakar jagung baru dimulai sekitar era tahun 70-an saat orang-orang kalangan elit dan bangsawan mulai mengikuti gaya hidup orang barat. Salah satunya tradisi perayaan dengan pesta barbeque atau membuat makanan dengan cara dipanggang atau dibakar di atas bara api. Nah, kebiasaan ini mulai diikuti oleh masyarakat biasa yang juga ingin merasakan sensasi barbeque saat malam tahun baru. Bedanya yang dibakar adalah jagung karena alasan ekonomis dan cukup mengenyangkan. Saya kira kalau filosofi yang tadi yang ini gold dan segala macam, itu sepertinya sih orang-orang tidak banyak tahu ya hal seperti itu. Nah, kalau saya sih menduga lebih kepada ini adalah ekses dari kebudayaan Amerika. Karena misalnya kayak begini, tahun ya 70 sampai tahun 90-an itu kan kebudayaan pop Amerika itu berkembang. Dan kemudian mungkin di situ ada movie, ada film-film yang menggambarkan bahwa orang Amerika kumpul-kumpul makan jagung dan segala macam, itu yang ditiru. Barbecue. Wah ya, itu yang ditiru. Jadi bukan dari segi filosofinya, tapi lebih ke dari segi ya ini kebudayaan yang saya lihat di TV dan segala macam. Lama-kelamaan, tak hanya jagung saja yang dibakar, ada menu lain yaitu ikan yang biasanya disantap bersama nasi liwet sebagai pelengkapnya. Nah, tradisi bakar ikan pada malam tahun baru inilah yang justru bisa disebut sebagai tradisi asli Indonesia. Karena sebagai negara maritim, Indonesia kaya dengan hasil lautnya. Pemanfaatan ikan untuk konsumsi pangan sudah dilakukan sejak zaman nenek moyang. Meskipun tradisi makan jagung bakar pada malam tahun baru disebut hasil adopsi dari negara lain, cara masyarakat Indonesia menikmati jagung bakar tetap memiliki ciri khas dan keautentikan tersendiri. Baik dari jenis jagungnya, teknik memasaknya, sampai cara makannya pun sangat berbeda dengan barbeque ala Amerika. Jagung yang dijadikan jagung bakar biasanya jenis jagung manis yang masih segar. Dibakar cuma sekedarnya supaya tidak gosong dan rasa manis jagungnya tetap dominan. Ada dua cara membuat jagung bakar. Yang pertama, jagung direbus dulu setengah matang. Setelah itu baru dibakar dan ditambahkan mentega atau aneka bumbu rasa. Cara kedua, jagung segar langsung dibakar sampai matang. Setelah itu baru dioleskan mentega. Meski sedikit berbeda, kedua cara ini sama sekali tidak mempengaruhi kelezatan rasa akhirnya. Hanya waktu atau proses pematangannya saja yang berbeda. Untuk menghasilkan rasa dan aroma yang lezat, cara masak jagung pun umumnya dibakar di atas bara api yang dihasilkan dari arang. Satu lagi yang unik di negeri kita, kebanyakan orang makan jagung dengan menggigit bulirannya langsung dari bonggolnya, tanpa dipipil lebih dulu. Nah, nanti kemudian pada periodenya Soekarno itu lebih menarik lagi. Kita mengalami satu krisis tahun 60-an, krisis beras. Nah,
Kemudian Soekarno itu atas saran dari Profesor Dr. Satrio, Menteri Kesehatan yang sekarang jadi nama jalan ini, itu menyarankan menggalakkan makan jagung. Itu 1962 mungkin, 62-63. Nah jadi apa yang dilakukan oleh Soekarno pada waktu itu, dia mengadakan satu sajian di Istana Bogor, semuanya tidak ada nasi, menggunakan jagung. Nasi jagung, jagung olahan dan segala macam. Dan itu kemudian ditunjukkan kepada media, digambarkan bahwa jagung itu bukan makanan orang miskin. Karena sepanjang periode kolonial dianggap makanan orang miskin.